Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pagi itu seperti biasa, pasar di desa kecil yang terletak di pinggir kota tampak sibuk dengan hiruk-pikuk aktivitas para pedagang dan pembeli. Dari pedagang sayur yang sibuk menata dagangannya, hingga tukang daging yang menawarkan potongan daging segar, semua terlihat sibuk menjalani rutinitas harian mereka. Suasana pasar yang hangat dan penuh tawa itu berubah menjadi lebih hidup ketika seorang pedagang tua bernama Pak Tua yang terkenal dengan kisah-kisah misteriusnya mendekati kerumunan yang sedang berkumpul di depan toko bahan pangan. Pak Tua bukan pedagang biasa. Ia dikenal dengan cerita-cerita yang selalu membuat orang terkesima. Dari kisah tentang harta karun yang terkubur di dalam tanah hingga kisah-kisah ajaib lainnya, Pak Tua selalu berhasil menarik perhatian siapapun yang mendengarkan. Hari itu, dengan senyum licik di wajahnya, ia mulai bercerita kepada sekelompok orang yang sedang duduk di bawah naungan sebuah pohon besar di tengah pasar. "Ada kabar baik teman-teman," kata Pak Tua dengan suara yang berat dan penuh misteri. "Saya baru saja mendapat informasi dari seorang sahabat lama saya tentang harta karun yang tersembunyi di dalam hutan." Mendengar kata harta karun, semua orang di sekitar Pak Tua langsung tertarik. Beberapa pedagang berhenti sejenak dari aktivitas mereka, dan beberapa pembeli pun mendekat, penasaran dengan cerita yang akan keluar dari mulut Pak Tua. "Harta karun?" Seorang pedagang sayur bertanya, masih tidak percaya. "Kau pasti bercanda Pak Tua. Bukankah itu hanya cerita lama?" Pak Tua tertawa kecil, seolah-olah mengetahui bahwa ia telah berhasil menarik perhatian mereka. "Oh, kalian bisa menganggapnya sebagai cerita lama, tapi saya punya peta yang menunjukkan lokasi harta karun itu. Emas, permata, dan benda-benda berharga lainnya terkubur di bawah pohon besar di dalam hutan. Cuman orang-orang berani yang bisa menemukannya." Berita tentang harta karun itu segera menyebar di pasar seperti api yang cepat menyambar. Dalam waktu singkat, seluruh pasar ramai dengan pembicaraan tentang harta karun yang konon tersembunyi di hutan itu. Beberapa orang mulai merencanakan untuk pergi ke hutan bersama-sama untuk mencari harta tersebut. Ada yang mengira bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menjadi kaya dalam sekejap, sementara yang lainnya merasa penasaran dan ingin mengetahui apakah benar ada harta yang tersembunyi di sana. Abu Nawas, yang kebetulan berada di pasar pada pagi itu, mendengar perbincangan ramai tersebut. Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikannya dan kegemarannya menggoda orang-orang dengan lelucon cerdik, segera tertarik dengan berita ini. Namun, ia tidak tertarik untuk mencari harta karun itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, ia melihat kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tampaknya begitu mudah terjebak dalam janji-janji manis seperti itu. Mendekati kerumunan yang sedang berbicara, Abu Nawas mengangkat tangannya dan berkata, "Teman-teman, saya dengar ada harta karun yang tersembunyi di hutan. Apakah kalian benar-benar percaya akan hal itu?" Beberapa orang berhenti berbicara dan melihat Abu Nawas dengan mata yang penasaran. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang selalu punya ide-ide cerdik, dan mereka mulai mendengarkan dengan serius. "Jika ada harta karun, kenapa kita tidak bersama-sama mencarinya?" lanjut Abu Nawas dengan senyum licik. "Mungkin saya bisa membantu kalian merencanakan perjalanan itu. Lagi pula siapa yang tidak ingin menjadi kaya?" Pak Tua yang sedang berbicara dengan kelompok orang lainnya pun mendekat, merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu rencananya. "Abu Nawas, kamu tidak percaya dengan cerita ini? Ini adalah kesempatan besar. Kamu juga harus ikut." Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Oh, tentu saya percaya Pak Tua. Tapi saya juga percaya bahwa kita bisa mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa menguji keberuntungan kita dan mungkin belajar sesuatu di sepanjang jalan."
Kemudian, dengan suara lantang dan penuh semangat, Abu Nawas mulai berbicara kepada kerumunan. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama mencari harta karun itu. Tapi jangan hanya mencari emas dan permata, mari kita juga mencari kebijaksanaan di sepanjang perjalanan. Siapa yang ingin ikut? Tanpa ragu, beberapa orang mulai mengangkat tangan mereka, bersemangat untuk bergabung dalam pencarian harta karun yang menggiurkan. Bahkan beberapa pedagang yang sebelumnya ragu kini mulai tertarik. Mereka merasa bahwa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Bagus sekali, kata Abu Nawas, terlihat semakin senang. Kita akan pergi ke hutan dan menggali tanah. Tapi ingat, kita tidak hanya mencari harta, kita juga mencari pengalaman dan pelajaran hidup. Ini akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kejutan. Di sisi lain, Pak Tua mulai merasa sedikit gelisah. Ia tidak menyangka bahwa cerita tentang harta karun yang hanya ia buat-buat untuk mengerjai orang bisa begitu sukses menarik perhatian mereka. Meskipun ia merasa sedikit khawatir, ia tidak bisa mundur sekarang. Lagi pula, semakin banyak orang yang ikut serta, semakin besar kemungkinan ia bisa mendapatkan keuntungan dari petunjuk yang ia berikan. Abu Nawas kemudian pergi ke rumahnya untuk menyiapkan beberapa barang dan mengatur strategi. Ia memutuskan bahwa ia akan mengajak sekelompok orang ke hutan, tetapi bukan untuk menemukan harta karun, melainkan untuk memberikan pelajaran tentang keserakahan dan kecerobohan yang bisa timbul jika terlalu mudah tergoda oleh janji-janji. Sementara itu, kelompok orang yang telah bergabung dengan rencana Abu Nawas mulai mempersiapkan diri. Mereka mengumpulkan peralatan seperti sekop, cangkul, dan berbagai alat pengwa tanah lainnya, semua dengan harapan menemukan sesuatu yang berharga. Ketika semuanya sudah siap, Abu Nawas mengumpulkan mereka dan berkata, "Ayo, kita mulai perjalanan kita menuju hutan. Ingat, jangan hanya fokus pada emas dan permata. Fokuslah pada perjalanan, karena itulah yang akan mengajarkan kita sesuatu yang lebih berharga dari apapun." Dengan langkah penuh semangat, mereka mulai berjalan menuju hutan, tanpa tahu bahwa mereka sebenarnya sedang menuju ke sebuah pelajaran besar yang akan mengubah pandangan mereka tentang keserakahan dan kebijaksanaan. Abu Nawas tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di pinggiran hutan yang konon katanya menyimpan harta karun tersebut. Udara di sini terasa lebih segar, namun juga penuh dengan kesunyian yang mencurigakan. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seakan memandang mereka dengan mata yang tidak terlihat, menciptakan atmosfer misterius yang semakin menguatkan rasa penasaran setiap orang. Suara burung yang berkicau dan desiran angin di antara dedaunan memberi kesan bahwa tempat ini penuh dengan rahasia yang tersembunyi. Abu Nawas yang berjalan di depan rombongan dengan langkah mantap, menyadari bahwa ini adalah bagian dari permainannya. Ia bisa merasakan semangat yang membara di dalam diri orang-orang di belakangnya. Mereka semua tampak sangat percaya diri, merasa bahwa mereka hanya beberapa langkah lagi menuju kekayaan yang berlimpah. Namun, Abu Nawas tahu bahwa ini akan segera berubah. "Ini dia teman-teman," kata Abu Nawas, sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang berada di tengah-tengah hutan. Pohon itu tampak lebih tua dari yang lain, dengan akar yang menjalar ke segala arah, dan batangnya yang besar dan berkerut seperti kulit yang telah tergerus waktu. Inilah pohon yang disebut-sebut sebagai tempat harta karun terkubur. Kita harus menggali di sekitar sini, dan harta itu pasti ada. Salah seorang dari kelompok itu, seorang pria bertubuh besar bernama Hasan, segera melangkah maju. "Saya akan mulai menggali di sini," katanya dengan penuh semangat. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Melihat hal ini, Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan duduk di atas batu besar yang ada di dekat pohon. "Silakan Hasan, semoga keberuntungan ada di pihakmu," ujarnya dengan nada santai. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari kebingungannya. Hasan dan beberapa orang lainnya mulai mengeluarkan alat-alat mereka, sekop, cangkul, dan bahkan beberapa menggunakan tangan kosong. Mereka mulai menggali di sekitar akar pohon yang besar itu, bersemangat seolah-olah mereka bisa mendengar dering emas yang berkilauan dari dalam tanah. Tanpa disadari, Abu Nawas diam-diam duduk lebih nyaman dan mulai memerhatikan mereka dengan hati-hati. Mereka menggali dengan penuh semangat, tetapi tanah yang mereka hadapi keras dan padat. Setiap kali sekop menyentuh tanah, suara denting logam terdengar, tapi itu bukan suara harta karun, itu hanya suara logam yang menghantam batu keras. Namun, semangat mereka tidak luntur. Mereka percaya bahwa sebentar lagi, tanah akan terbuka dan mereka akan menemukan peti berisi emas dan permata. Jam demi jam berlalu,
dan matahari mulai terbenam, menandakan bahwa hari hampir berakhir. Abu Nawas yang masih duduk tenang mulai memperhatikan kelelahan yang mulai terlihat di wajah para pencari harta. Mereka semakin cemas, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia bahkan mulai menikmati suasana tersebut, melihat mereka semakin frustasi. "Saya rasa kita perlu menggali lebih dalam," kata Ali, salah seorang pencari harta yang masih bersemangat meskipun tangannya sudah penuh dengan lecet. "Harta karun itu pasti ada di bawah tanah yang lebih dalam." "Betul sekali," jawab Abu Nawas, berpura-pura serius. "Cobalah menggali lebih dalam. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih berharga." Hasan, yang sudah terlihat lelah, mengangguk dan mulai menggali lagi dengan penuh semangat. Sepertinya semakin dalam mereka menggali, semakin kuat rasa cemas dan frustasi yang dirasakan semua orang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang dikelabui. "Pak Abu, sudah berapa lama kita menggali, tapi tidak ada apa-apa yang muncul. Apa mungkin petunjuk yang kita terima salah?" tanya salah seorang dari mereka dengan nada kecewa. Abu Nawas tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasa sangat senang melihat situasi ini. "Tidak teman-teman," jawabnya dengan nada bijaksana. "Kadang-kadang harta karun memang tidak mudah ditemukan. Kita hanya perlu lebih sabar dan lebih tekun. Cobalah lebih dalam lagi." Dengan semangat yang mulai luntur, mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Meskipun wajah mereka semakin lelah, namun mereka terus menggali dengan harapan menemukan sesuatu yang berharga. Setiap kali mereka menggali lebih dalam, tanah terasa semakin keras dan lebih sulit digali. Namun, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Seiring waktu, kegelapan mulai merayap di hutan. Suasana semakin mencekam, dan para pencari harta itu mulai merasa cemas. Mereka melihat satu sama lain, lelah dan kecewa, namun mereka terus berusaha untuk menggali lebih dalam. Abu Nawas yang masih duduk dengan santai, menikmati momen itu. Ia tahu, ini adalah bagian dari pelajarannya. "Pak Abu," salah seorang dari mereka mulai berbicara dengan nada putus asa. "Sudah cukup, tidak ada apa-apa di sini. Kenapa kita terus menggali?" Abu Nawas mengangkat tangan, berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kalian merasa kelelahan, bukan? Tetapi, itu adalah bagian dari proses. Kadang-kadang kita harus melalui kelelahan untuk menemukan sesuatu yang berharga. Namun, semakin lama mereka menggali, semakin jelas bahwa tidak ada harta karun di sana. Mereka mulai merasa malu dan marah. Hasan yang sudah sangat lelah, akhirnya berhenti dan berkata dengan tegas, "Abu Nawas, ini sudah keterlaluan. Tidak ada apa-apa di sini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Dengan senyum yang tak terhingga, Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat kedua tangannya. Akhirnya kalian tahu juga," katanya, suara penuh kemenangan. "Tidak ada harta karun di sini, teman-teman. Itu semua hanyalah lelucon." Semua orang terdiam sejenak, tercengang dengan pengungkapan Abu Nawas. Wajah mereka berubah merah karena malu dan marah. Mereka merasa tertipu, merasa seperti bodoh karena telah mempercayai sebuah cerita yang tidak masuk akal. "Tunggu," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Pelajaran yang ingin saya berikan adalah bahwa keserakahan dan rasa penasaran dapat membuat kita terjebak dalam ilusi. Terkadang kita terlalu terburu-buru mengejar sesuatu yang tampaknya menarik, tanpa memikirkan akibatnya." Orang-orang yang semula marah akhirnya mulai tertawa, meskipun dengan rasa malu. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat tangannya dan berkata, "Sekarang, mari kita kembali ke desa, dan saya akan mentraktir kalian semua makan malam. Karena yang lebih berharga dari harta karun adalah kebijaksanaan dan persahabatan." Walaupun masih merasa sedikit kesal, para pencari harta tidak bisa menahan tawa. Mereka mengerti bahwa Abu Nawas telah memberi mereka pelajaran yang berharga, meskipun dengan cara yang sangat cerdik dan lucu. Dengan tawa yang lebih ringan, mereka semua kembali ke desa, menyadari bahwa mereka telah dibimbing oleh kecerdikan Abu Nawas menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Dan dengan begitu, mereka menyadari bahwa tidak semua yang berkilau itu emas, dan bahwa harta yang sebenarnya terletak pada pengalaman dan kebijaksanaan yang didapatkan selama perjalanan hidup. Matahari sudah mulai merunduk ke arah barat saat rombongan pencari harta karun tiba di bagian hutan yang lebih dalam. Suasana menjadi semakin hening, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang tergesa-gesa dan suara dedaunan yang terinjak di bawah kaki. Meski langit semakin gelap, semangat mereka tetap tinggi.
dan harapan menemukan harta karun yang tersembunyi di bawah pohon besar itu tetap membara. Abu Nawas berjalan di depan, langkahnya santai meskipun suasana di sekitar mereka semakin berat. Seperti yang sudah direncanakan, ia memberikan petunjuk-petunjuk yang mengarahkan mereka menuju pohon besar yang konon katanya menyimpan kekayaan tak terhingga. Tanpa mereka ketahui, Abu Nawas tidak pernah benar-benar berniat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia hanya ingin memberikan mereka pelajaran berharga tentang kebodohan dan keserakahan. Sesampainya di pohon besar yang ditunjuk Pak Tua sebagai tempat tersembunyinya harta karun, suasana mulai berubah. Pohon itu sangat besar dan tua, dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah, menciptakan gambaran misterius. Beberapa dari mereka tampak sangat terkesima, sementara yang lain tampak sedikit ragu, meskipun tidak ada yang mengungkapkan kekhawatiran mereka. Semua orang terbuai oleh harapan yang begitu besar, siap untuk menggali. Hasan, pria bertubuh besar yang semula penuh semangat, menjadi orang pertama yang mengambil sekop dan mulai menggali di sekitar akar pohon. Harta itu pasti ada di sini, katanya dengan suara penuh keyakinan. Tidak mungkin salah, Pak Tua mengatakan semuanya ada di sini. Yang lain mulai mengikuti Hasan. Dengan penuh semangat, mereka menggali tanah yang keras dan berbatu, berharap setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kekayaan yang mereka impikan. Abu Nawas duduk dengan santai di sebuah batu besar yang terletak di dekat pohon, menikmati pertunjukan yang sedang berlangsung. Ia tahu bahwa waktu hanya akan memperlihatkan ketidakberhasilan mereka, dan ia sudah siap memberikan pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Mari kita semua menggali lebih dalam, teriak seorang pria tua dari kelompok itu, yang juga mulai merasa penasaran. Harta karun pasti ada di bawah sini. Mereka menggali lebih dalam, dan semakin cepat, meskipun tanah semakin keras dan lebih sulit untuk dibongkar. Namun, semangat mereka tidak luntur. Mereka percaya bahwa mereka hanya membutuhkan sedikit usaha lagi untuk menemukan harta yang telah lama terkubur. Abu Nawas masih duduk tenang, sesekali mengangguk dan memberikan kata-kata semangat yang sedikit mengejek. Semangat teman-teman, tidak jauh lagi, harta itu pasti ada di sini, kata Abu Nawas dengan senyum licik, matanya berbinar. Namun, kata-katanya tidak terlalu meyakinkan. Semakin lama, ia semakin menikmati kekacauan ini. Semua orang tampak begitu serius, tetapi Abu Nawas tahu, mereka hanya akan merasa malu ketika mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu. Saat malam mulai menyelimuti hutan dan cahaya matahari menghilang, mereka masih menggali. Meskipun tubuh mereka sudah mulai terasa lelah dan kaki mereka mulai kejang, tidak satu pun yang menginginkan untuk berhenti. Mereka telah terlalu jauh, dan kini perasaan ingin tahu yang besar menggantikan keletihan mereka. Setiap saat mereka menggali lebih dalam, semakin kuat harapan mereka untuk menemukan harta itu. Apa ini? Hasan tiba-tiba berseru, mengangkat sebuah benda besar yang tampak seperti batu. Ini pasti peti harta karun. Teriakan ini membuat kelompok itu terbangun dari kelelahan mereka. Mereka berlari ke arah Hasan, penasaran dengan apa yang ia temukan. Namun, saat mereka bersama-sama memeriksa benda itu, mereka kecewa. Ternyata itu hanya sebuah batu besar, tertanam di tanah yang keras. Hasan, yang merasa malu, hanya bisa menggelengkan kepala. Hanya batu, katanya dengan suara yang kecewa. Ini aneh, kata salah seorang dari mereka, mengusap wajahnya dengan tangan. Pak Tua mengatakan bahwa harta itu terkubur di sini, tapi kita tidak menemukan apa-apa selain batu dan akar pohon. Abu Nawas yang sejak awal diam hanya tersenyum lebih lebar. Terkadang kita perlu lebih banyak usaha dan kesabaran. Harta itu memang terkubur dalam tanah yang dalam. Mungkin kita hanya perlu menggali sedikit lagi. Namun saat malam semakin larut, rasa lelah mulai mengalahkan semangat mereka. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan menemukan harta karun itu. Beberapa dari mereka mulai merasa bingung dan sedikit marah. Kenapa kita terus menggali, sementara tidak ada yang muncul? Seorang wanita di antara mereka bertanya. Abu Nawas, yang masih duduk tenang, merasa senang melihat rasa frustrasi yang mulai muncul di wajah para pencari harta. Harta karun itu memang tidak mudah ditemukan, teman-teman, jawabnya. Kalian harus lebih sabar dan gigih. Siapa tahu mungkin harta itu hanya menunggu sedikit usaha lagi. Namun semakin mereka menggali, semakin jelas bahwa tidak ada yang akan mereka temukan selain tanah keras dan akar pohon yang terus menghalangi. Beberapa orang mulai menyarankan untuk berhenti dan kembali ke desa. Kita sudah cukup menggali, salah seorang berkata dengan nada frustasi. Sudah cukup, tidak ada apa-apa di sini.
Meskipun sebagian dari mereka mulai kecewa dan merasa lelah, ada juga yang masih tidak ingin mengaku kalah. "Jangan berhenti, kita harus mencari lebih dalam lagi," teriak seorang pria yang sudah sangat kelelahan. Namun, tak ada yang bisa dipungkiri. Setiap kali mereka menggali, hasilnya selalu sama. Tanah keras, batu, dan akar pohon yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semakin merasa seperti kehilangan arah. Akhirnya setelah berjam-jam menggali tanpa hasil, rasa frustrasi dan kelelahan mencapai puncaknya. Mereka mulai menatap satu sama lain dengan kebingungan dan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan klaim Pak Tua tentang harta karun itu. Abu Nawas, yang melihat bahwa waktunya telah tiba, berdiri perlahan dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mereka semua untuk berhenti. "Teman-teman," kata Abu Nawas dengan suara lembut namun penuh makna, "saya rasa kita sudah cukup menggali. Mungkin saatnya kita merenung sejenak." Wajah mereka penuh tanda tanya. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Apa yang sedang terjadi?" Salah seorang dari mereka bertanya, bingung dan kecewa. Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan percaya diri berkata, "Teman-teman, seperti yang saya katakan, terkadang kita harus lebih sabar. Namun, apa yang kalian temukan hari ini bukanlah harta karun yang kalian harapkan. Sebaliknya, kalian telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan permata. Kalian telah belajar pelajaran penting. Jangan mudah tergoda oleh janji yang tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan." Dengan pelan, mereka mulai menyadari apa yang baru saja terjadi. Semua yang mereka percayai ternyata hanyalah sebuah lelucon. Abu Nawas tidak hanya menggoda mereka dengan pencarian palsu, tetapi ia juga mengajarkan mereka untuk tidak mudah terjebak dalam keserakahan dan keinginan yang tak terkendali. Mereka semua terdiam, dan meskipun ada rasa malu dan kecewa, ada juga perasaan lega. Mereka sadar bahwa mereka telah dibawa ke hutan, bukan hanya untuk mencari harta, tetapi untuk mendapatkan pelajaran berharga yang tidak akan mereka lupakan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Abu Nawas?" tanya seseorang dengan suara yang lebih tenang. Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Sekarang kita kembali ke desa. Tidak ada harta karun di sini, tetapi kita semua mendapat pelajaran yang lebih penting, bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada semua emas di dunia." Dengan tertunduk malu namun sedikit lebih bijaksana, mereka mulai berjalan pulang, meninggalkan hutan yang ternyata lebih kaya akan pelajaran hidup daripada harta karun yang mereka harapkan. Malam semakin larut dan hutan yang tadinya cerah kini menyelimuti mereka dalam kegelapan. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terhenti-henti di tanah hutan yang lembab dan berbatu. Rasa frustasi semakin menghantui setiap langkah mereka. Semua orang mulai merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Mereka datang ke hutan dengan harapan besar, dan kini mereka terperangkap dalam sebuah pencarian tanpa ujung. Matahari sudah sepenuhnya tenggelam, dan cahaya lampu senter yang mereka bawa pun semakin redup seiring berjalannya waktu. Para pencari harta semakin kesulitan menggali lebih dalam. Kekuatan fisik mereka sudah habis, dan pandangan mereka mulai kabur, lelah dalam gelap. Namun, mereka masih terikat oleh harapan yang memaksa mereka untuk terus menggali. Begitu banyak waktu dan tenaga yang telah mereka curahkan, dan mereka merasa hampir tak mungkin untuk berhenti tanpa melihat hasil. Hasan, yang sejak awal terlihat sangat bersemangat, kini tampak kelelahan. Keringat membasahi wajahnya, dan napasnya terengah-engah. Ia mengangkat sekopnya sekali lagi, dan menancapkannya ke tanah yang semakin keras. "Ini tidak mungkin," katanya dengan suara serak. "Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Apa yang sebenarnya kita cari? Apa yang sudah kita lakukan?" Ia melangkah mundur, melihat ke arah pohon besar yang menjadi titik pusat pencarian mereka. Setiap orang di sekitar pohon tampak lelah, dengan raut wajah yang mulai berubah menjadi bingung dan frustrasi. Mereka semua mulai berpikir bahwa mereka mungkin telah tertipu, bahwa harta karun yang dijanjikan hanyalah mitos belaka. "Pak Abu," kata Ali, salah seorang pencari harta yang paling tenang, dengan suara penuh rasa penasaran dan kecewa. "Apa kita benar-benar akan menemukan sesuatu di sini? Sudah hampir malam, dan kita masih belum menemukan apa-apa selain tanah keras dan akar pohon. Apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas, yang sejak awal tetap duduk santai di atas batu besar yang ada di dekat mereka, hanya tersenyum tipis. Ia menikmati ketegangan yang semakin meningkat. Namun, meskipun begitu, ia tahu ini saat yang tepat untuk mulai mengungkapkan sebagian dari apa yang sudah ia rencanakan. "Ali, teman-teman,
kata Abu Nawas dengan suara yang tenang dan santai. Kalian tahu, terkadang dalam hidup kita terjebak dalam pencarian yang tampaknya menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tapi sebenarnya kita hanya mengejar sesuatu yang tidak nyata. Saya tahu kalian sudah bekerja keras, tapi ini adalah bagian dari pelajaran besar. Tentu saja kata-kata Abu Nawas ini justru semakin membuat mereka bingung. Mereka sudah sangat kelelahan dan merasa seperti dikhianati oleh sebuah harapan yang tidak terwujud. Namun, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu, dan mereka terus mendengarkan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Hasan, yang mulai merasa putus asa, berkata, "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah berjam-jam menggali dan tidak ada yang muncul. Apa sebenarnya yang terjadi dengan cerita harta karun ini?" Abu Nawas mengangkat bahu dan menghela napas pelan. "Tentu saja kalian sudah bekerja keras," jawabnya dengan nada bijaksana. "Namun, ini adalah ujian untuk mengajarkan kita sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta karun yang kalian bayangkan. Pencarian ini bukan tentang menemukan emas atau permata, tetapi tentang menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Pelajaran tentang keserakahan dan kebijaksanaan." Raut wajah para pencari harta mulai menunjukkan kebingungan yang lebih dalam. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya Abu Nawas maksudkan. Ali, yang masih merasa tidak puas, berkata, "Tapi kami sudah mendengarkan cerita Pak Tua, dan semua orang percaya bahwa harta itu ada di sini. Mengapa kita harus percaya pada kata-kata Anda, Abu Nawas? Kenapa kita harus terus menggali tanpa hasil?" Abu Nawas berdiri perlahan dan menatap mereka dengan senyuman cerdik. "Karena," jawabnya, "terkadang kita terlalu fokus pada apa yang tampaknya sangat berharga dan menarik, tanpa menyadari bahwa kita sudah jatuh ke dalam perangkap ilusi. Harta yang kalian cari bukanlah emas atau permata, tapi kebijaksanaan yang kalian peroleh dalam pencarian ini." Semakin banyak orang yang mulai merasa bingung dan cemas. Mereka sudah begitu lama menggali tanpa hasil, dan kini mereka merasa tertipu. Kekuatan fisik mereka sudah habis, dan semangat mereka hampir pupus. Namun, mereka tidak bisa menahan perasaan ingin tahu yang menggelora. Beberapa dari mereka merasa bahwa mereka harus terus menggali, meskipun mereka mulai meragukan apakah ada harta karun yang benar-benar tersembunyi. Hasan, yang semula percaya penuh pada cerita Pak Tua, mulai meragukan segalanya. "Kita harus kembali," katanya dengan suara lemah, hampir tak terdengar. "Tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Ini sudah cukup. Saya sudah cukup kelelahan. Mungkin kita telah dibohongi." Namun, sebelum ada yang bisa menyarankan untuk kembali, Abu Nawas berbicara dengan lebih serius. Suaranya terdengar lebih dalam. "Hasan, teman-teman, kalian sudah jauh. Jangan berhenti sekarang. Cobalah sedikit lagi. Terkadang, harta yang paling berharga hanya ditemukan ketika kita hampir menyerah." Meskipun ragu, mereka semua melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi kini dengan semangat yang semakin menipis. Setiap langkah yang mereka ambil untuk menggali lebih dalam terasa semakin berat. Setiap sekop yang mereka ayunkan ke tanah terasa lebih kosong. Mereka mulai merasa bahwa mungkin mereka telah dibutakan oleh janji-janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Sementara itu, Abu Nawas mengamati mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah menemukan harta karun itu, dan itulah tujuan utamanya untuk memberi mereka pelajaran tentang kebijaksanaan yang lebih berharga daripada semua harta di dunia. Setelah berjam-jam menggali tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti. Semua orang mulai duduk di tanah, kelelahan dan kecewa. Mereka mulai merasakan betapa besar waktu yang telah mereka buang sia-sia, dan meskipun ada yang mencoba untuk tersenyum, mereka tahu bahwa mereka telah menjadi korban dari keinginan yang tak terkendali untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berdiri dan berteriak dengan penuh frustrasi. "Ini sudah cukup," serunya. "Tidak ada harta karun di sini, hanya tanah dan batu." Abu Nawas berdiri dengan tenang dan melangkah ke depan. "Teman-teman," katanya, suara penuh kebijaksanaan, "ini adalah pelajaran yang sesungguhnya. Kadang kita terlalu terburu-buru mengejar sesuatu yang tampaknya sangat berharga, padahal kita tidak pernah tahu apakah itu benar-benar ada. Keserakahan membuat kita terjebak dalam pencarian yang tidak ada ujungnya." Semua orang terdiam, mulai memahami apa yang Abu Nawas maksudkan. Mereka merasa malu, tetapi juga merasa lega. Abu Nawas bukan hanya memberi mereka pelajaran tentang keserakahan, tetapi juga tentang kesabaran dan kebijaksanaan. "Sudahlah," kata Abu Nawas dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. "Mari kita kembali ke desa dan berbagi pengalaman ini. Terkadang harta karun yang paling berharga adalah pelajaran yang kita peroleh sepanjang perjalanan."
Mereka semua mulai berjalan pulang dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih ringan. Mereka mungkin tidak menemukan emas atau permata di hutan itu, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih penting, sebuah pelajaran berharga yang akan mereka ingat selamanya. Keheningan melingkupi perjalanan pulang mereka. Sinar bulan yang remang-remang menyinari jalan setapak yang mereka lalui, namun tidak ada lagi keriuhan atau semangat seperti saat mereka berangkat ke hutan tadi pagi. Ketegangan yang terasa sepanjang perjalanan kini mulai menguap, namun digantikan oleh rasa kecewa dan kebingungan yang mendalam. Setiap langkah mereka terasa lebih lambat, seolah langkah kaki mereka berat, dan ketidakpastian menggelayuti pikiran mereka. Meskipun mereka semua tahu bahwa perjalanan itu telah berakhir tanpa hasil yang mereka harapkan, ada sebuah pelajaran yang mulai meresap perlahan-lahan ke dalam hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa pencarian harta karun yang selama ini mereka dambakan bukanlah tentang menemukan benda-benda berharga, melainkan tentang apa yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Pelajaran yang lebih mendalam tentang kehidupan, tentang bagaimana keserakahan dan keinginan bisa menjerumuskan seseorang, serta bagaimana kita seringkali terjebak dalam pencarian yang sia-sia. Abu Nawas berjalan di depan rombongan dengan langkah yang tenang. Ia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk menjelaskan lebih lanjut kepada mereka apa yang sebenarnya ia coba ajarkan. Meskipun para pencari harta itu tampak kecewa, Abu Nawas tidak merasa menyesal. Bahkan, ia merasa bangga bahwa ia telah berhasil memberi mereka sebuah pelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada harta yang mereka cari-cari. Teman-teman, kata Abu Nawas akhirnya, memecah keheningan di antara mereka. Apa yang kita lakukan tadi adalah perjalanan yang penuh makna. Meskipun kalian mungkin merasa kecewa karena tidak menemukan apa-apa. Seringkali dalam hidup, kita terjebak dalam pencarian yang tampaknya sangat menjanjikan. Tapi pada akhirnya, kita baru menyadari bahwa yang kita cari tidak pernah ada. Itu adalah kesalahan terbesar yang sering kita lakukan. Beberapa dari mereka berhenti sejenak dan menatap Abu Nawas dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu. Meskipun wajah mereka masih dipenuhi rasa kecewa, mereka ingin mendengar lebih banyak tentang pelajaran yang sepertinya ingin Abu Nawas sampaikan. Abu Nawas melanjutkan, pencarian kita tadi bukanlah tentang menemukan emas atau permata, teman-teman. Pencarian itu adalah tentang memahami bahwa terkadang kita perlu lebih sabar dan lebih bijaksana dalam memandang apa yang kita inginkan. Kalian sudah menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu, namun pada akhirnya kalian hanya menemukan batu dan tanah. Dan itu bukan karena kalian tidak berusaha, tetapi karena kalian terlalu fokus pada sesuatu yang tidak nyata. Hasan, yang sejak awal terlihat sangat bersemangat, kini mulai berpikir lebih dalam. Jadi, selama ini kita terlalu terfokus pada harta yang tidak ada. Tanyanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Apakah itu pelajaran yang harus kita ambil? Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali Hasan, harta yang kita cari bukan hanya yang terbuat dari logam atau batu berharga. Kadang-kadang harta yang sejati ada dalam kebijaksanaan yang kita pelajari sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan tadi, kalian telah belajar bahwa tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang tampak menjanjikan itu layak untuk dikejar. Mereka melanjutkan perjalanan pulang, dan meskipun langkah kaki mereka tidak lagi penuh semangat seperti sebelumnya, ada rasa kelegaan yang perlahan mulai mengisi hati mereka. Tidak ada lagi rasa kecewa yang mendalam, karena mereka mulai menyadari bahwa pelajaran yang mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada harta yang mereka bayangkan. Mereka mulai merasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini mereka pikul kini sedikit demi sedikit mulai terlepas. Ketika mereka tiba kembali di desa, malam sudah semakin larut. Desa itu tampak damai dan sepi, hanya beberapa lampu rumah yang terlihat menyala. Para pencari harta itu berpisah, masing-masing menuju rumah mereka dengan langkah yang lebih ringan. Abu Nawas tetap berjalan dengan tenang, sambil tersenyum lebar, merasa puas dengan pelajaran yang telah ia berikan. Di sepanjang jalan pulang, beberapa dari mereka mulai berbicara satu sama lain tentang perjalanan mereka. Ali yang sebelumnya sangat marah dan kecewa mulai mengangguk perlahan, seolah menerima apa yang telah terjadi. "Aku mengerti sekarang," kata Ali kepada teman-temannya. "Ternyata kita tidak bisa hanya mengejar sesuatu yang tampaknya mudah didapatkan. Kegagalan kita hari ini sebenarnya memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada harta karun itu sendiri." "Benar," jawab Hasan, yang juga mulai merasa lebih bijaksana. "Kita terlalu terfokus pada mencari sesuatu yang bersifat sementara, padahal kebijaksanaan itu yang seharusnya kita cari."
Mereka semua setuju, dan meskipun mereka kembali ke rumah masing-masing dengan tangan kosong, hati mereka terasa lebih ringan dan lebih paham tentang hidup. Mereka belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis dan bahwa perjalanan hidup itu sendiri adalah harta yang sebenarnya. Abu Nawas, yang telah kembali ke rumahnya, duduk dengan tenang di sebuah kursi kayu tua, menatap bulan yang tampak indah di langit malam. Senyum di wajahnya semakin lebar, merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Bagi Abu Nawas, perjalanan ini adalah bukti bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia. Ia tidak perlu mencari harta karun untuk menjadi kaya, karena dengan kecerdikannya, ia bisa memberikan pelajaran berharga yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sebelum tidur, Abu Nawas berbisik kepada dirinya sendiri, pelajaran ini lebih berharga daripada semua emas yang terkubur di bawah tanah. Kebijaksanaan adalah harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa digali, dan tidak akan pernah hilang. Dan dengan itu, Abu Nawas tidur dengan nyenyak, puas karena telah mengajarkan orang-orang desa pelajaran berharga tentang kehidupan. Sebuah pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup mereka, jauh lebih berharga daripada segala harta yang mereka pernah cari.